Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aisyah Rafham. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat company profile sederhana. Ini PT Aisyah Rafham Engineering gitu ya, misalnya seperti ini dengan menggunakan Bootstrap versi 4.0 gitu ya. Nah, pertama teman-teman harus membuat satu folder ini Bootstrap. Isinya ada folder img, di isinya ada background. Nama backgroundnya terserah teman-teman. Yang penting nanti ingat memanggil di CSS apa gitu ya. Nah, pertama kita akan mendownload Bootstrapnya dulu. Download. Ini kita pakai Bootstrap 4 ya. Nah, pilih di paling atas ini. Nanti tekan tombol download di pojok kanan atas. Kemudian kita tampilkan dalam folder. Ini ya, ini kita ekstrak. Ya, ini mana hasilnya? Bootstrap. Nah, ini kita cut saja. Kita cut, kita masukkan ke folder tadi. Ya. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita akan mendownload font awesome. Oke, kita akan mendownload font awesome. Ini banyak sekali, tapi kita akan download secara keseluruhan saja ya. Ini kita kasih garis miring download gitu. Nah, ini ada beberapa, ada Pro, for web, for desktop, for web, for desktop gitu. Kita download yang ini, free for web. Nah, karena kita nggak bayar ya, ini yang free saja. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tampilkan dalam folder. Kita ekstrak di sini. Nah, ini ya. Ini kita cut juga. Kemudian kita copy di sini. Ya, kita paste di sini. Oke, sekarang kita rename saja biar nanti kita memanggilnya mudah. Kita ganti font awesome gitu saja ya. Ini isinya ada folder CSS, kemudian ada folder-folder ini. Nah, oke, sekarang kita tinggalkan ini, kita ke Sublime Text. Kita open folder, kita pilih folder Bootstrap 1. Nah, ini ya, kita akan membuat file baru. Filenya file HTML ya. Kita Ctrl Save. Kita letakkan di sini, di folder kita tadi. Namanya company profile. Ekstensinya HTML. Nah, gitu. Nah, setelah kita simpan dengan nama company profile.html, kita kembali ke Bootstrap ya. Kita ke sini, getting started sini. Nah, kita copy starter template-nya. Ini ya. Kemudian kita paste ke sini. Kita Ctrl S, kemudian coba kita lihat di sini. Nah, sudah muncul. Nah, sekarang kita akan membuat navigation bar-nya ini. Kita kembali ke Bootstrap, pilih yang 4.0 ya. Karena tiap versi nanti berbeda. Nah, sekarang kita akan memilih navbar di sini. Cari yang ini banyak sekali ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke, saya pakai yang ini misalnya. Kemudian saya kasih di body sini. Oke. Nah,
Sebelum itu kita harus hubungkan file ini dulu ke CSS ya. Caranya ketik link, tekan tab, kemudian buat nama style.css. Ctrl save. Kemudian kita buat file baru. File CSS-nya kita buat baru. New file. Kita save dulu. Namanya style.css. Oke, kita save. Kemudian file ini juga harus kita hubungkan dengan font awesome yang sudah kita download tadi. Link ini ya. Di dalam folder ini saya jelaskan. Di dalam folder font awesome ini ada folder CSS. Nah, gitu. Tinggal filenya yang kita pilih ini. Gitu ya. Font awesome. Di dalam folder font awesome ada folder CSS. Di dalam folder CSS ada file namanya all.main.css. Kita simpan. Nah, sekarang kita lihat di browser. Nah, untuk mencari tahu apakah file font awesome kita sudah terhubung atau tidak, kita lihat sumber halaman atau dengan Ctrl U. Kalau sudah muncul begini dan ketika kita klik font awesome sudah muncul kode seperti ini, berarti sudah bisa digunakan. Oke, kita kembali ke tadi, kita sudah mendownload navbar di sini. Title itu yang ini ya, yang ini. Itu kita ganti, misalnya PT Aisar Afham Engineering, misalnya seperti itu. Oke, kita save, coba kita lihat. Oke, sudah berubah menjadi PT Aisar Afham Engineering. Nah, sekarang kita akan merubah ini ya, navbarnya ini akan kita ganti dengan PT Aisar Afham Engineering. Nah, seperti itu. Kemudian menu home-nya tetap biarkan saja. Features-nya kita ganti misalnya our service. Kemudian pricing-nya biar tetap harganya seperti apa. Sama ini kontak us. Nah, gitu. Kita save. Sekarang kita lihat di sini, kita refresh apakah sudah berubah. Oke, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi seperti ini, tetapi biar ini nanti bisa menyesuaikan dengan device yang kita gunakan, biar tidak terlambat, ini kita kasih kontainer di sini, biar agak ke depan, biar nanti bisa menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Apakah kita buka dari laptop yang size-nya kecil, apakah dari tab, dari handphone, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke sini. Ini kita tab dulu, kemudian ini kita kasih div class container ya. Kita kasih div, kemudian ini kita kasih container ya. Jangan lupa ini penutupnya ditaruh di bawah, taruh di sini. Oke, kita Ctrl save, kemudian coba kita refresh, sudah seperti ini. Ini bisa menyesuaikan dengan kayak gini ya, bisa menyesuaikan dengan device yang kita gunakan gitu. Nah, setelah itu kita akan membuat ini supaya bold atau besar ya. Nah, ini teksnya kita kasih strong saja. Ya. Oke. Jangan lupa closingnya kita cut, kita taruh di sini. Ctrl save. Kemudian kita lihat. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan membuat ini ya, gambar ini. Kita akan kembali ke Bootstrap, tapi kita pakai Jumbotron. Kita akan pakai yang ini boleh, yang ini juga boleh. Saya mau pakai yang ini ya, Fluid Jumbotron ini. Sekarang tinggal kita copy saja.
ini, kemudian kita bawa ke sini. Ini kita buang saja ya. Oke. Kita paste di sini, coba kita save dulu. Kemudian kita refresh. Apakah sudah jadi? Oke, sudah jadi. Tinggal ini kita ganti dengan tulisan sesuai dengan keinginan kita. Apa tadi? PT Aisar Afham Engineering. Nah, gitu. Kemudian untuk judulnya ini akan saya copy dari sini saja, Automation, Fabrication and General Supplies Company gitu. Nah, jadi kita copy dari sini saja. Nah, ini ya, kita copy ke sini. Ini ada yang salah ini. Company. Nah, gitu. Kita save. Coba kita refresh. Oke, sudah ada PT Aisar Afham Fabrication, Automation, Fabrication and General Supplies Company. Nah, itu setelah itu ini akan kita bawa ke tengah ya, biar center. Maka di sini display tag for-nya ini kita tambahi tag center. Kita save, coba kita lihat. Oke, sudah ke tengah. Sama juga yang ini juga kita rata tengah. Ya, center. Kita save, kemudian kita lihat di sini. Oke, sudah jadi. Sekarang kita akan import gambar ini. Nah, untuk mengimport gambar kita akan menuju ke file CSS. Nah, kita panggil di sini titik jumbotron. Kemudian jangan lupa kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Kita panggil background image ya. Ya, kita panggil URL-nya. Tadi apa? Kita menyimpannya di mana tadi? Ini ya. Di Bootstrap img, di dalam img ada namanya bg.jpg gitu. Berarti kita panggil di sini img. Di dalam folder image ada file namanya bg.jpg. Kita save. Coba kita lihat. Oke, gambarnya sudah masuk. Kemudian ini biar tidak mengganggu, kita hilangkan dulu ya. Nah, sudah nggak ada ya. Nah, sekarang kita akan mengatur ukuran gambar ini. Caranya ke CSS lagi. Kita ganti background size-nya. Background size-nya menjadi cover. Kemudian margin top-nya kita kasih 80 pixel. Untuk tingginya kita kasih 500 pixel. Kemudian untuk di sini kita jumbotron display-nya kita panggil juga. Kita kasih ini isinya ya. Kalau yang ini itu gambarnya, kalau yang ini adalah tulisannya tadi. Jadi margin top-nya kita kasih 200 pixel. Untuk font size-nya kita besarkan sedikit menjadi 40 pixel. Ini terserah teman-teman sendiri. Untuk color-nya kita kasih white gitu.
Coba kita lihat di sini. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang ini tadi kan Jumbotron display. Sekarang ini juga ini namanya Jumbotron lead ya. Kita panggil juga. Nah, ini kita kasih colornya white. Kita save. Oke, sudah jadi. Misalnya kita pengen ini agak tebal, berarti kita kembali ke HTML. Kita kasih strong di sini. Nah, jangan lupa ini closingnya. Sorry. Closingnya kita taruh di sini. Kita save. Coba kita lihat. Oke, ini sudah lebih besar lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, about us ini. Nah, caranya kita kembali ke sini, kemudian di bawah Jumbotron ini ya, ini kita kasih H3. Tekan tab saja, kemudian di dalam H3 itu kita kasih kelas. Kelasnya isinya mt strip 5, teksnya nanti center, kemudian isinya adalah about us. Kita save, kemudian kita lihat di sini. Sudah muncul persis seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat HR di sini. Ya. Mohon maaf. Nah, kemudian di bawahnya kita akan membuat kelas. Namanya kita buat kelas div dulu. Jangan lupa atau penutupnya taruh di bawah. Kemudian ini kita kasih kelas. Isinya adalah bg light. Biar nanti bening, ya. Kemudian di dalam kelas bg light ini kita buat kelas lagi. Namanya adalah kelas container. Teksnya nanti justify. Paddingnya 4. Itu ya, kita simpan dulu. Nah, teksnya kita ambilkan dari sini karena tadi saya sudah menulis di sini ya. Atau teman-teman boleh diisi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kita save, coba kita lihat. Oke, tagnya sudah muncul. Kenapa ini tidak justify ya? Coba kita lihat apakah ada yang salah. Oh, ini kita salah ini. Text justify. Kita save, kemudian kita cek lagi. Oke, tagnya sudah rata ya.